Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Anda masih berada di channel Kanda Nowong. Channel Kanda Nowong berisi tentang sejarah, kisah, dan juga nasihat serta petuah-petuah, terutama yang berasal dari masa lalu, namun masih sangat relevan dengan zaman kita sekarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita yang berjudul Tobat Dusta. Mansur bin Amr mengisahkan, "Aku pernah memiliki seorang kawan yang suka mengikuti hawa nafsunya. Lalu ia bertobat. Aku pun sering menyaksikan bahwa kini ia banyak beribadah dan bertahajud. Lalu aku tidak berjumpa dengan kawanku itu untuk beberapa waktu. Lalu dikatakan orang kepadaku bahwa rekanku itu jatuh sakit. Aku pun segera berkunjung ke rumahnya. Lalu putrinya menghampiriku seraya berkata, 'Siapakah yang Anda cari, Tuan?' Temanku si Anu. Ia mengizinkanku untuk masuk. Kemudian aku masuk, dan kudapati rekanku itu berada di tengah rumah, berbaring di atas tempat tidurnya, sedang wajahnya terlihat menjadi hitam. Kedua matanya terpejam dan bibirnya menebal. Aku bertanya kepadanya, sedang hatiku merasa takut melihat keadaan dirinya. 'Hai saudaraku, berbanyaklah dalam membaca la ilaha illallah.' Ia lalu membuka matanya, memandang ke arahku dengan pandangan geram, lalu pingsan. Aku berkata kepadanya untuk yang kedua kalinya, 'Hai saudaraku, berbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah.' Kemudian kukatakan pula untuk yang ketiga kalinya. Kembali ia membuka kedua matanya lalu berkata, 'Hai Mansur saudaraku, telah ada pembatas antara diriku dengan kalimat itu.' Aku menjawab, 'La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.' Lalu kukatakan pula kepadanya, 'Hai saudaraku, manakah sholatmu, puasamu, tahajud, dan ibadah malammu?' Ia menjawab, 'Semua itu kulakukan bukan karena Allah. Tobatku adalah tobat dusta. Semua itu kulakukan agar aku dipandang bertobat, dan semua itu kulakukan agar dipuji masyarakat. Tetapi apabila aku sedang seorang diri, maka pintuku tutup, tabirku turunkan, lalu aku meminum minuman keras. Aku pun menentang Tuhanku dengan berbagai perbuatan maksiat, dan itu kulakukan sepanjang waktu sampai aku tertimpa sakit dan nyaris mati. Lalu aku berkata kepada putriku ini, ambilkan Al-Quran. Lalu aku berdoa, wahai Allah, melalui kebenaran Al-Quran yang mulia ini, kiranya sembuhkanlah penyakitku ini. Niscaya aku tidak akan mengulangi perbuatanku untuk selama-lamanya. Lalu Allah memberikan kelapangan kepadaku. Tak kala aku sudah sembuh, aku pun mengulangi perbuatan-perbuatan burukku yang bersifat olok-olok dan bersenang-senang. Setan telah melalaikanku akan perjanjian yang terjalin antara diriku dengan Tuhanku. Terus menerus aku bersikap seperti itu, sampai sewaktu-waktu kemudian aku sakit lagi dengan suatu penyakit yang nyaris membinasakan diriku. Aku pun memerintahkan keluargaku agar mengeluarkanku ke tengah rumah ini sebagaimana biasanya. Lalu aku meminta diambilkan Al-Quran. Aku membaca ayat-ayatnya, lalu kuangkat dan kuucapkan, wahai Allah, melalui kehormatan segala yang terkandung di dalam Al-Quran mulia dan firman-Mu ini, kiranya lapangkanlah diriku. Allah mengabulkan doaku dan menyembuhkan penyakitku.
tetapi kemudian aku pun kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa ini. Begitu terus menerus. Lama-lama ketika aku membuka Al-Quran, di dalamnya tidak terlihat sebuah huruf pun. Dari situ aku menyadari bahwa Allah telah murka terhadap diriku. Aku menatap ke arah langit lalu kuucapkan, wahai Allah, demi kemuliaan Al-Quran, kiranya sembuhkanlah diriku, wahai penguasa bumi dan langit. Tiba-tiba aku mendengar seolah-olah ada getaran suara yang mengatakan, engkau bertobat dari dosa-dosa apabila sedang sakit, tetapi mengulang perbuatan dosa-dosa jika sudah sembuh. Betapa sering dirimu kami selamatkan dari duka, dan betapa banyak bencana kami lenyapkan ketika engkau menderita. Tidak takutkah bahwa engkau akan mendatangi maut, sedangkan dirimu melupakan kami dengan melakukan dosa-dosa? Mansur bin Amr mengatakan, demi Allah, belum lagi aku keluar dari rumahnya, maka air mataku terus mengalir, dan aku pun belum sampai ke pintu rumah, lalu dikatakan kepadaku bahwa ia sudah mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.